akan memberikan persembahan khusus keluarga pada pagi hari ini. Mari kita bersuka cita di dalam kita memberi berkat. Ikuti saja Tuhan, jangan kita baik-baik. Aku selamat dan sentosa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita datang dalam doa puji dan sembah kita dengan hati yang bersuka cita, dengan hati yang bersyukur. Kembali kami datang Tuhan kepadamu untuk bersyukur atas kebaikan, atas kasih, dan atas anugerah yang boleh kami nikmati sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau sungguh
Menciptakan selalu ketinggikan doakan selamanya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan semua kemuliaan dan keagungan. Tertuju padamu, Tuhan dan rakyatmu, senang jiwa dan nafasku menyangka
kehidupan kita sehingga kita tidak menyanyiakan waktu. Sebelumnya kita harus tahu dulu, mungkin sudah tahu lah prioritas. Namun saya memberikannya lagi, artinya itu sesuatu yang dianggap lebih penting didahulukan dengan hal yang lain. Berarti penting urgent yang utama. Nah, di mana di dalamnya itu ada mencerminkan apa yang benar-benar berarti bagi kita, mencerminkan juga siapa kita dan apa yang kita perjuangkan, serta apa yang kita pilih untuk diutamakan, dan kemudian serta kemana kita pergi. Wah, itu prioritas. Artinya ketika kita menemukan apa prioritas kita dalam hidup, maka kita tahu apa dan mengapa kita hidup. Lalu pertanyaannya, sekarang ini apa dan siapa prioritas kita dalam hidup? Sudahkah kita tentukan? Kita sudah tahu belumnya prioritas dalam hidup kita ini siapa, apa itu? Sehingga itu yang kita tuju, yang kita utamakan. Bapak Ibu, dalam teks ini mengingatkan kita diajarkan bahwa prioritas dalam hidup kita adalah untuk Tuhan. Segalanya adalah Tuhan. Teks ini sangat mengingatkan kita tentang hal kekhawatiran, tentang hal kerajaan dan hal dunia dengan hal kerajaan Allah. Di sini Tuhan tahu kenapa Tuhan mengingatkan, karena Tuhan tahu bahwa setiap manusia acap kali nggak tahu apa sebenarnya prioritasnya dalam hidupnya. Nggak tahu, sehingga dia menjalani kehidupannya begitu saja. Imannya tidak bertumbuh, setiap butuh saja. Nah, jadi dalam teks ini mari kita tahu mengapa Tuhan mengingatkan kita. Dan acap kali Tuhan itu tahu kalau kita ini sebenarnya tahu nggak sih prioritas kita itu. Yang pertama, teks ini yaitu bagian dari khotbah Yesus di bukit waktu itu, di mana Yesus mengajarkan yaitu prinsip-prinsip kehidupan dalam kerajaan Allah. Yaitu dalam konteks kehidupan yang seringkali dipenuhi kekhawatiran, terutama mengenai kebutuhan dasar. Nah, inilah kita menunggu. Pasti kita selalu khawatir kebutuhan kita tiap hari. Apalagi yang kedua, waktu itu di sini Tuhan menyampaikan pengajarannya kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu yang sedang merasa masa sulit ekonomi karena dalam pemerintahan Kaisar Romawi. Tuhan menyampaikan. Dan yang ketiga, dalam teks yang tengah ini menegaskan bahwa hidup tidak ditemukan dalam kekayaan atau hal-hal duniawi, tetapi dalam hubungan dengan Allah. Yesus membandingkan orang yang mengenal dan tidak yang mengenal Allah. Orang yang mengenal dan tidak mengenal Allah pasti kekhawatirannya itu selalu ada dalam hidupnya. Tetapi orang yang mengikut Kristus, Tuhan memanggil kita untuk mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, karena Tuhan akan memuliakan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Sudahkah kita tahu prioritas kita? Kita sudah tentukan siapa yang utama dalam hidup kita? Itu pilihan Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya sekarang, memang khawatir ini salah ya? Memang khawatir ini dosa ya? Sehingga tidak boleh kita khawatir. Bahkan disebut orang yang khawatir itu tidak mengenal Allah. Nah, Bapak Ibu, kita harus tahu kekhawatiran itu bukan dosa yang kita lihat secara moral, tetapi bisa menjadi dosa ketika membuat kita pertama tidak percaya kepada Tuhan dan kemudian lebih mengandalkan diri. Mengapa? Ternyata khawatir itu membuat kita kehilangan iman, tidak memiliki keyakinan iman yang teguh kepada Tuhan, atau ini bertentangan dengan iman. Nah, secara manusia apakah tidak normal kekhawatiran itu? Setiap hari loh, masa kita tidak merasa pikirkan masa depan kita, kemudian apa yang akan terjadi ke depannya, kemudian kita setiap hari. Tapi Bapak Ibu, itu wajar, tetapi tidak wajar yang pertama itu tidak normal ketika kekhawatiran itu menguasai kita. Yang kedua, tidak normal, tidak wajar ketika itu tergantikan dengan kita mengandalkan diri. Ketika kita khawatir, pasti kita kayak kita masuk kita lupakan. Yang ketiga, ketika kita
jauh dari itu. Karena lebih kita utamakan apa yang khawatirkan itu dalam hidup. Bapak Ibu, mungkin setelah ini kita akan rapat ya, dan akan membicarakan beberapa program. Acap kali sebenarnya dalam kehidupan kita juga dalam kita akan membuat program. Tapi dalam program itu ada rasa takut, ada rasa bimbang, ragu, kekhawatiran. Apa contohnya kita khawatir ketika kita membuat program, menjalankan program, kita bertanya apakah dalam ini namanya ada nggak yang ikut ya, ada nggak yang ikut, ada nggak dana ya. Dulu kita jalankan, lalu kita sudah kayak bagaimana kehidupannya yang tetapi hal negatif mulai kita pikirkan. Di sini Tuhan ingatkan jangan khawatir, Tuhan menguatkan kita. Jadi mari Bapak Ibu kayak untuk program-program yang akan kita bicarakan, kita harus semangat, kita saling mendukung seperti itu. Jangan dulu memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Nah, oke Bapak Ibu, sehingga dalam firman Tuhan mengajarkan kita untuk memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita supaya tidak khawatir, tidak patah semangat. Sehingga kita bertanya sekarang ini, kalau kita mampu memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, bagaimana caranya? Nah, dalam teks firman Tuhan ini dari Matius pasal 6 ayat 33, saya menggunakan 3 cara supaya kita itu memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, yaitu menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam kehidupan atau mengutamakan Tuhan. Di sini dikatakan teksnya Bapak Ibu, carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah. Mari kita lihat dulu. Sering kita dengar kerajaan Allah. Tahukah kita itu arti kerajaan Allah? Kita selalu menggambarkan, kalau saya bertanya ya, saya survei kemarin beberapa orang, apa arti kerajaan Allah? Itu selalu digambarkan rupa atau ada yang dari alam lain seperti itu. Nah, dalam teks ini Bapak Ibu, kerajaan Allah adalah, dalam saya mengambil teksnya bahasa Yunani yaitu Basileia to Peteu. Basileia to Peteu. Nah, artinya Basileia pemerintahan, kekuasaan atau kedaulatan seorang raja. Nah, kemudian Peteu artinya milik Allah. Nah, itu menunjukkan bahwa pemerintahan kerajaan yang berasal dari Tuhan. Sehingga dalam Matius pasal 6:33 ini kerajaan Allah yaitu bukan sekedar tempat, tetapi merujuk pada pemerintahan Allah yang berdaulat atas kehidupan manusia. Kerajaan Allah hanya dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus, dan bagi siapa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu sudah masuk dalam bagian kerajaan Allah. Kemudian kerajaan Allah apa lagi? Pemerintahan Tuhan yang sudah hadir, tetapi juga akan digenapi di masa yang depan. Dan kemudian kerajaan Allah juga tentang komunitas Tuhan yang hidup dalam kehidupan. Kumpulan orang-orang percaya yang hidup. Itu kerajaan Allah. Lanjut saja. Lalu kata mencari, carilah di situ ya. Nah, kata mencarilah dalam bahasa aslinya lagi Bapak Ibu, yaitu ZTT. Dari kata dasarnya yaitu Zeteo. Ini bahasa Yunani. Nah, artinya Zeteo ini artinya mencari dengan usaha dan tekad yang sungguh-sungguh, bukan sekedar melihat atau menunggu. Yang kedua, mengejar sesuatu dengan kesungguhan hati, karena itu penting dan berharga. Yang ketiga, berusaha memperoleh sesuatu dengan aktif dan terus-menerus. Itu kata cari. Nah, ternyata Bapak Ibu, kata cari lain juga, kalau kita lihat konteks dalam Alkitab, ini digunakan juga Zeteo ini dalam Injil Matius, itu dalam Matius pasal 22 ayat 13. Ketika Herodes mencari Tuhan Yesus untuk dibunuh. Nah, di dalam pencariannya itu dengan ada niat yang kuat dan penuh usaha. Bagaimana Herodes itu yang sangat dekat itu cari Tuhan Yesus untuk dibunuh. Nah, pencarian itu ada niat, ada usaha, ada keinginan yang kuat. Yang kedua juga
sama Bapak Ibu. Ketika kita mencari kerajaan Allah adalah kita mengutamakan Tuhan. Bagaimana keinginan kita yang kuat, kita selalu berjuang bagaimana hidup kita ini berkenan kepadanya. Itu sudah mencari kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Selalu saya bertanya, saya selalu bertanya kepada Bapak Ibu. Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah benar-benar menjadikan Tuhan sebagai prioritas? Jangan sampai kita kehendak Tuhan itu kita sampaikan, lalu kehendak kita jadi. Acap kali Bapak Ibu dalam kehidupan kita, bagaimana kita memprioritaskan Tuhan, kita mengesampingkan contohnya mengesampingkan kehendak Tuhan dalam masalah pekerjaan lah, dalam ketika kita mau cari kehendak Tuhan atau seperti beribadah, kita mengesampingkan gereja, maksudnya ibadah, kita lebih dulu pekerjaan kita, kayak pekerjaan yang mengatur kita, acara yang mengatur kita, atau hal-hal jalan-jalan yang mengatur kita, atau nongkrong yang mengatur kita. Kita mengesampingkan ibadah. Ibadah nanti ke depannya ada minggu depan, ada kita ada waktu ke depan kita akan lakukan ibadah. Sehingga kita lebih utamakan apa? Pekerjaan kita lah, jalan-jalan kita lah, atau hal-hal yang menyenangkan kita, bukan menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu, disinilah kita lihat apakah prioritas kita dalam hidup kita ini adalah Tuhan. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, sudahkah kita sampingkan kehendak Tuhan atau kehendak kita yang pertama? Bapak Ibu, kita harus tahu berkat itu tidak kemana, bahagia itu tidak kemana kalau kita sudah mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita mencari kerajaan Allah dan menjadikan Tuhan itu selalu prioritas. Jangan salah menilai ketika kita sering beribadah, sering melayani, itu tidak ada hasilnya. Ada berkat melimpah. Tuhan memberkati setiap apa yang kita lakukan. Langsung saja oleh karena itu, di poin yang kedua, bagaimana cara supaya dalam hidup kita ini prioritas utama kita dalam Tuhan. Yang kedua, hidup dalam kebenaran. Di teks ini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cara yang kedua supaya kita itu prioritas utama itu adalah Tuhan, kita harus hidup dalam kebenaran Tuhan. Kita harus taat dalam firman Tuhan. Hidup dalam kebenarannya atau hidup dalam ketaatan firman-Nya, yaitu tidak cukup mencari bagaimana kerjaan Allah itu, tetapi kita juga harus menghidupi firman itu. Kita sudah tahu firman Tuhan, tetapi kalau kita tidak melakukannya sama saja tidak ada hasil. Maka dikatakan kita memprioritaskan Tuhan, maka kita harus hidup di firman Tuhan. Di sini dan kebenarannya, kita melihat teks kebenaran. Dari kata kebenaran ini, saya menggali lagi. Dari kata dikaioshinen, agak susah, ini bahasa Yunani, dikaioshinen, atau berasal dari kata dasarnya dikaishune. Nah, Bapak Ibu, dalam konteks Injil, dikaishune ini artinya kehidupan yang benar sesuai dengan standar Allah. Bukan hanya soal moralitas, tetapi hubungan yang benar dengan Allah dan hidup sesuai dengan kehendak. Kemudian, dikaishune ini juga artinya hidup dalam cara yang benar di hadapan Tuhan, bukan standar manusia. Biasanya atau acap kali kita manusia, kita hidup sesuai dengan standar kita, standar kebenaran kita, bukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga suka-suka kita mau kita lakukan apa saja, bukan kehendak Tuhan, bukan suka-sukanya Tuhan, tapi suka-sukanya kita. Tapi kita harus hidup dalam kebenarannya. Nah, kemudian dalam Matius pasal 6 ini, terkhusus di 33, dikaishune ini artinya kerinduan untuk hidup dalam kebenaran Allah. Berarti ada keinginan yang kuat. Sehingga
ini kembali kepada kehidupan kita masing-masing. Seperti acap kali ya, kita dalam ibadah, dalam kehidupan kita, contohnya saya selalu konteks kita saat ini, ibadah kita hanya formalitas. Mungkin kita datang duduk dengan bernyanyi lalu pulang. Kita tidak tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup. Atau status kita sebagai orang percaya hanya cover saja atau hanya KTP saja. Atau sebagai kita pekerja Tuhan atau yang pekerja termasuk dalam gereja, itu sebagai lambang saja. Kita tidak tahu sebenarnya kebenarannya. Kita tidak tahu apa kehendak Tuhan. Bahkan mungkin kita, saya sebenarnya takut sebagai anak Tuhan. Kalau sekali saya sebenarnya pelaku di dalam firman Tuhan itu, pelaku yang tidak melakukan. Mari Bapak Ibu, kita harus mengawasi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah hidup dalam kebenaran Tuhan? Sehingga itu nanti kita memprioritaskannya dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga, yang terakhir, bagaimana cara supaya kita itu dalam hidup kita memprioritaskan Tuhan, yaitu percaya Tuhan akan mencukupi. Di teksnya itu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, prioritas dalam hidup adalah Tuhan, untuk Tuhan. Ketika kita percaya bahwa Tuhan akan mencukupi. Nah, inilah yang sering sekali terjadi dalam hidup kita, masalah dalam hidup kita. Mengapa kita sering jauh dari Tuhan? Karena kita tidak merasa cukup. Kita lebih mementingkan hal yang lain. Kita berusaha tentang hal yang lain dibandingkan Tuhan, karena kita tidak merasa cukup. Orang yang tidak merasa cukup pasti tidak bersyukur dalam hidup. Sehingga yang kita usahakan itu hal duniawi, mencari harta, mencari kebutuhan, mencari apa yang membuat kita senang. Apakah itu salah? Kita hidup di dunia ini. Memang itu tidak salah. Tuhan juga mengizinkan kita bekerja. Tapi di balik semuanya itu, kalau kita sempat melupakan Tuhan dan kita kayak seperti, oh ini Tuhan gak mampu, jadi saya harus lebih berusaha sendiri. Itulah yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kita tadi lebih mementingkan apa? Contohnya apa yang Tuhan kehendaki. Setiap keputusan kita ambil sendiri tanpa kita sadarkan Tuhan, tanpa kita libatkan Tuhan di dalam. Maka dalam hal ini Bapak Ibu, kita harus mengutamakan Tuhan. Tuhan akan memberkati kita dan janjinya Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita. Sini juga dikatakan, apakah kita tidak boleh bekerja? Apakah tidak boleh melakukan kepentingan pribadi? Boleh. Itu tadi, Tuhan selalu memberikan waktu juga seperti itu untuk kita lakukan. Tetapi ketika waktunya untuk Tuhan, maka lakukanlah. Kalau waktunya untuk beribadah, lakukanlah itu. Kalau waktunya untuk memuji menyembah Tuhan, ada waktu-waktu untuk kita persekutuan, lakukanlah itu. Tuhan sudah memberikan waktu, tapi ketika waktu untuk Tuhan kita sampaikan, itu lagi. Maka kita sama saja menyampaikan. Kita selalu menunda pelayanan, kita selalu menunda untuk ibadah, supaya lebih penting apa? Keinginan kita tadi. Jadi Bapak Ibu, inilah Tuhan menegaskan kekhawatiran hidup. Oleh karena itu, dalam firman-Nya ini, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di sini janji Tuhan akan ditambahkan. Berarti Tuhan yang mencukupi, bukan dari hasil kekhawatiran kita. Tuhan sendiri loh. Emang kalau kita khawatir menambahkan hasil enggak? Wah, Tuhan sangat langsung sindiran tegas ini. Kalau kita langsung membaca dan mengenal, itu memberkati kita. Tuhan langsung menyanyi. Emang kekhawatiran itu bisa menambah harta kita? Nah, kemudian dalam hal itu, semuanya itu merujuk pada kehidupan kita sebenarnya. Kehidupan hidup yang dijanjikan kepada kita. Dia pelihara janjinya kepada kita, Bapak Ibu, kalau kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita.
kasih Tuhan dalam hidup. Jangan khawatir apa? Jangan khawatir akan masa depan. Jangan khawatir akan ekonomi kita tiap hari. Jangan khawatir akan pasangan hidup kita. Jangan khawatir bagaimana sekolah kita ke depan. Tetapi kalau kita sudah mengutamakan Tuhan, janji Tuhan adalah setia memelihara diri kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jangan takut untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jika itu benar, maka Tuhan yang beserta kita, bukan manusia. Maka Bapak Ibu, kembali kepada diri kita masing-masing. Mari saat ini kita mengambil komitmen. Kita harus memprioritaskan Tuhan dalam setiap kegiatan kita, pelayanan kita, sehingga itu akan memberkati kita juga. Dengan 3 cara yang kita ada. Yang pertama, mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Yang kedua, hidup dalam kebenarannya. Dan yang ketiga, kita percaya teguh untuk bahwa Tuhan itu mencukupi segala kebutuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sudah luar biasa hari ini mengingatkan kami tentang hal kekhawatiran. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami. Karena Engkau tahu Tuhan Yesus, setiap kali kami selalu hidup dalam kekhawatiran. Kami takut, kami ragu Tuhan Yesus untuk hidup, untuk setiap hamba yang kami hidup. Namun kami saat ini Tuhan Yesus mohon pengampunan dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus untuk kami telah melakukannya. Dan ajari kami Tuhan supaya kami terus teguh kepadamu. Kami selalu memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami. Kami terus mengutamakan Engkau Tuhan. Kami hidup dalam kebenaran-Mu. Dan kami percaya bahwa Engkau yang selalu mencukupi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Namun hamba-Mu percaya kiranya Roh Kudus-Mu yang terus mengingatkan dalam kehidupan kami hari demi hari. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Nama Yesus kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di sini kami bawa Tuhan persembahan hidup kami. Semoga apa yang kami berikan